Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat navigasi bar seperti ini pada tampilan desktop dan juga mobile. Nah, ini udah responsif sekali ya. Gue coba buka responsifnya. Di sini ini adalah tampilan untuk iPhone-nya. Ini adalah navigasi kita. Dan kalau untuk tampilan di Android-nya seperti ini. Ini di Samsung S21 Ultra. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana cara membuatnya? Jadi kita langsung masuk ke video tutorialnya. Oke, jadi sebelum masuk ke tutorial intinya, gue mau ngasih tahu syarat ataupun prerequisite sebelum mengikuti course ini, ya. Jadi kita harus bisa HTML, CSS, dan juga JavaScript secara fundamental. Dan juga kita harus minimal bisa ataupun pernah megang React.js terlebih dahulu. Baik itu kita tahu secara algoritma maupun alur dari React.js itu bekerjanya gimana, minimal udah bisa ngeprint Hello World ke web browser lah ya. Nah, untuk tutorialnya nanti akan gue buatin untuk basic banget pengenalan pertama kali React.js. Nah, di video kali ini kita akan membuat navigasi bar sederhana menggunakan React.js, begitu juga penyempurnaan pada mobile view-nya, yaitu dengan membuat floating navigation. Oke, langsung aja di sini boleh buka terminalnya. Gue buka pakai Git base terminal. Kalian mau buka pakai CMD, mau buka pakai PowerShell, items itu boleh, bisa juga. Di sini gue udah arahkan direktorinya ke database gue, kode, dan juga folder YouTube. Langsung aja kita buat untuk React App-nya. Gua kasih nama nav React. Oke, di sini kita boleh enter aja dan tunggu karena prosesnya cukup memakan waktu. Kalau udah ada bacaan happy hacking kayak gini, itu tandanya React kita udah berhasil diinstal. Nah, kita boleh masuk ke directory nav React yang udah kita buat tadi. Di sini boleh kita buka menggunakan kode editor favorit masing-masing. Gue pakai Visual Studio Code. Oke, kita tungguin aja di sini. Nah, langkah awal yang mau gue lakukan adalah untuk clean up ataupun bersih-bersih folder ataupun file yang enggak gue pakai di project kita kali ini. Oke, kita boleh masuk ke folder src sebelah sini dan gue akan hapus untuk setup test, report web vital, logo SVG, index CSS, app.test. Oke, bisa disamain sebelah sini. Kita remove aja. Oke, selanjutnya kita boleh masuk public. Di sini gue hapus semuanya kecuali index HTML. Nah, seperti ini. Nah, kita lakukan penyesuaian terlebih dahulu. Kita mulai dari index.js. Kita hapus. Jangan lupa juga di sini importnya kita hapus. Kita hapus. Lalu kita boleh masuk ke app.js. Gue akan sederhanakan untuk returnnya dengan ngeprint hello world aja. Logo SVG-nya dihapus juga. Kita save. Nah, gue mau reset untuk semua styling yang ada di app CSS. Oke. Kalau udah di sini boleh kita tutup. Nah, di sini gue mau running untuk React-nya dengan perintah npm start. Ini akan otomatis membuka default web browser kita. Oke, sambil nunggu dia running, gue akan buat sebuah folder baru yang bernama components. Ini gunanya untuk menaruh komponen dan juga elemen pada project kita. Dan gue akan buat sebuah folder baru yang bernama navbar. Dan di dalam navbar ada sebuah file yang namanya navbar.jsx JavaScript syntax. Nah, jangan lupa kita perlu menambahkan CSS-nya. Navbar CSS. Nah, kenapa di sini kita menggunakan navbar CSS? Yaitu vanilla CSS lah, ibaratnya vanilla basic. Nah, kenapa nggak pakai teknologi yang lebih maju kayak styled component gitu atau Tailwind? Nah, di sini gue bikin tutorialnya untuk pemula ya. Jadi semua orang yang baru belajar React.js bisa ikutan tutorial ini juga. Nah, di sini gue sarankan kita download extension yang namanya itu ES7. Oke, kita tunggu di sini. Nah, ini udah ada ya untuk di web browsernya Hello World. Nah, silahkan download extension yang ini supaya mendukung dari segi developmentnya.
Kegunaannya untuk apa? Di sini gue ketikkan RAFCE, yaitu React Arrow Function Export. Nah, otomatis akan dibuatkan seperti ini. Ini adalah template React untuk kita mereturn sebuah komponen. Gue langsung import aja di sini CSS-nya. Nah, jangan lupa untuk menambahkan titik slash seperti yang kita tahu di JavaScript itu perlu, ya. Nah, langsung gue panggil aja pada app.js kita. Di sini akan gue ganti. Nah, sebelah sini navbar, kita enter, langsung kita tutup aja. Nah, otomatis di web browser dia akan berubah menjadi navbar seperti ini yang diambil dari komponen kita yang sebelah sini. Oke, langsung aja kita akan modifikasi komponennya di file navbar kita. Jangan lupa untuk mereturn sebuah JavaScript syntax, kita memerlukan tanda kurung seperti ini. Gue akan masukkan ke dalam tag nav, lalu gue akan buat sebuah container yang di dalamnya ada nama gue dulu. Di sini ada nav name, yaitu Fahrul. Nah, kalian boleh sesuaikan ya. Lalu gue akan buat untuk URL-li nya, yaitu list menu. Jangan lupa ada A-nya. Di sini gue kasih kosong dulu aja, data dummy. Lalu gue akan copy LI-nya ini. Oke, 4 aja gue rasa cukup ya. Di sini gue kasih home, terus about. Lalu ada project. Terakhir ada contact. Oke. Nah, di UL-nya di sini kita kasih kelas, yaitu nav menu. Oke, di LI nya baru di sini kita setting kelasnya. Waduh, sorry, kepencet. Class name nav item. Oke, sip. Nah, gua saranin di A nya juga kita kasih nih. Jadi terserah nih, mau dikasih di sini boleh, di sini juga boleh. Nah, gue mau kasihnya di dalam A nya aja. Jadi di sini gue pindahin aja. Gua cut Ctrl X, gue paste di sini. Oke, ini boleh bebas ya, mau nav item ataupun nav link. Gue kasih di sini nav item aja. Nah, kita boleh copy dan kita taruh di semua A kita. Di sini, dan juga di sini. Paste spasi. Oke, siap, beres ya cuy. Otomatis akan dibuatkan seperti ini. Nah, selanjutnya, oh ya, semisal kalian ada yang nanya nih ya, Bang, itu gimana caranya munculin kayak gini nih Bang nih? Ada the href attribute requires. Gue pakai extension yang namanya itu errorlens. Nah, yang ini biar lebih gampang aja dari sisi developmentnya. Silahkan download. Nah, kita perlu lihat di sebelah sini, di sisi atas dan juga kirinya ini ada space, padahal kita belum setting sama sekali CSS-nya. Itu adalah default bawaan CSS-nya ya. Kita perlu reset, kita boleh pergi ke app.css. Kita boleh panggil bintang atau asterik di sini. Lalu kita setting padding-nya menjadi 0 dan juga marginnya jadi 0. Lalu ada di sini box sizing, kita setting border box. Nah, otomatis dia mepet kayak gini. Oke, keren. Kita boleh tutup, lalu kita akan bermain pada bagian nav CSS. Nah, di sini kita panggil tag nav-nya, kita setting untuk positionnya menjadi absolute dan kita kasih lebarnya 100%. Oke, sip. Ini nggak akan gimana-gimana ya, berubah-berubah gitu warnanya ataupun stylingnya. Nah, kita kemudian akan setting pada kontainernya. Kita panggil, kita kasih displaynya flex, lalu flex directionnya row. Oke, sudah seperti itu. Gue kasih justify kontennya space around mungkin. Oke, atau space between ya. Oke, space between kayaknya lebih cocok ya. Kalau kurang kita kasih padding untuk atas bawah dan kanan kirinya.
dan juga align item center supaya dia ke tengah. Oke, keren ya. Selanjutnya kita akan setting pada menunya. Nah, di sini menunya masih ada titik-titiknya nih. Gue mau settingnya itu secara global. Jadi ketika gue pakai ULLI lagi, itu udah nggak ada titik-titiknya. Kita boleh panggil A di sini, lalu UL dan juga LI. Nah, kenapa gue panggil A? Nah, gue pengen supaya setiap tag A yang gue panggil itu nggak ada garis bawahnya. Jadi kita boleh tulis di sini text decoration noun dan juga untuk list style noun. Oke, otomatis hilang seperti yang kita mau. Kita boleh tutup dan kita akan bermain pada navbar CSS lagi. Kita akan setting untuk si menunya ini supaya jejer kanan kiri. Nah, seperti yang kita tahu, kita punya UL dengan kelas name yaitu nav menu. Kita akan setting. Kita boleh panggil pada CSS kita. Kita kasih displaynya flex, lalu flex directionnya row. Oke, kalau terlalu mepet jaraknya, kita boleh kasih gap. Kurang ya. Oke, keren. Nah, untuk jaraknya sendiri kalian boleh sesuaikan, mungkin kurang, boleh tambah 3. Nah, seperti itu, gua rasa cukup segini ya. Nah, di sini gue mau menambahkan untuk fontnya kayak terlalu datar aja gitu, fontnya jelek ya. Kita boleh pergi ke Google Font paling atas ini. Oke, di sini gue remove all dulu. Kita mulai dari awal. Nah, kita akan pakai font yang bernama Poppins, font sejuta umat ini. Nah, gue akan pakai yang di ukuran 400. Nah, kita boleh buka sebelah sini. Nah, udah ada sih ya untuk detailnya. Kemudian kita boleh import, kita gunakan sebelah sini. Kita copy bagian ini aja, text style yang nggak perlu di-include-kan. Kemudian kita buka app CSS kita lagi. Nah, di paling atas kita boleh paste link yang tadi. Oke. Selanjutnya untuk menggunakannya kita perlu setting secara keseluruhan di tag body. Nah, kalau kita kembali ke websitenya, di sini adanya nih CSS rule to specify families. Kita boleh copy aja. Kita paste di body. Kita save. Nah, kalau kita lihat di React kita, otomatis sudah keganti fontnya. Nah, ini fontnya jauh lebih keren lah ya. Tuh. Oke, keren, sip. Kita boleh tutup app CSS kita. Coba kalau di nav menu, colornya kita gantilah ya jadi black. Oh, nggak berubah. Coba kita lihat nav menu. Nav menu punya kelas lagi yang namanya nav name. Oh, kalau gitu nav name yang harus kita setting. Nav name, nav name. Bentar, gue lupa. Nav item, sorry. Nav item. Kita pindahin ke bawah. Oke, otomatis dia akan menjadi warna hitam. Nah, selanjutnya di sini gue akan kasih background color supaya nggak flat aja, nggak black juga sih sebenarnya. Mau ditampilin kayak gini aja supaya kita lebih enak untuk ngeditnya. Gue akan setting dia supaya agak ungu tua seperti ini, dan kemudian warnanya kita jadikan putih supaya kelihatan. Nah, namanya belum ke select nih. Kita perlu panggil lagi kelasnya. Di sini kita punya kelas nav name, kita select, kita panggil di sini. Jangan lupa koma ya, supaya nggak error. Oke, keren ya. Di sini udah keubah semua. Oke, jadi untuk navigasi di tampilan desktopnya sudah selesai. Di sini kita akan membuat tampilan untuk responsif mobile-nya. Nah, rencananya gue akan buat floating navigation. Nah, navigasinya akan melayang di bawah seperti jadi bawah lah pokoknya ya. Gue belum ada contohnya. Kalau boleh contohin itu ada di website profil gue. Nah, di sini gue buka dulu. Nah, kurang lebih contohnya kayak gini nih ya, melayang seperti ini. Nah, tutorial kali ini gue mau bikin spesifiknya gimana cara buat floating navigation kayak gini. Nah, oke, langsung aja kita kembali lagi. Di sini gue tutup ya. Nanti akan gue taruh juga untuk link profilnya di bawah dan juga playlist tutorial membuat
profile website menggunakan React.js-nya. Nah, kita perlu menambahkan font terlebih dahulu. Di sini gue pakai bukan font, icon. Gue pakai icon dari icon South ya, sebelah sini. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi video ini. Tapi untuk memakai icon dari icon South itu nggak serta-merta kita copy sebelah sini langsung bisa dipakai, enggak. Kita perlu require CDN-nya terlebih dahulu. Nah, kita boleh buka di bagian public lalu index.html. Nah, di bagian bawah sini kita perlu tambahkan link yang href-nya adalah link CDN-nya. Nah, di sini gue juga udah catat ya untuk link CDN-nya. Kalian boleh copy aja, ada di deskripsi video ini. Kita boleh paste di bagian href HTML kita. Oke, dengan ini kita udah bisa menggunakan icon dari icon source. Kita boleh tutup. Selanjutnya kita boleh pergi ke navbar.js kita. Ini gue kecilin dulu ya. Dan di sini gue sarankan kalian untuk mendownload sebuah extension di Chrome. Sebentar gue kecilin. Oke. Yang bernama Mobile Simulator. Silahkan download aja. Ini adalah extension Chrome. Kalau mau pakai browser lain kayak Microsoft Edge, Firefox ya, itu gue kurang tahu. Di sini gue pakai Chrome aja. Nah, jadi dia menyediakan tampilan mobile seperti ini supaya kita lebih mudah lah ya untuk melihatnya. Di sini gue pakai tampilan dari Samsung S21 Ultra aja, seperti ini. Nah, kita akan mengubahnya ke bawah dan mengubah teksnya ini menjadi icon. Jadi, kita cari dulu iconnya nih di sini. Nah, gue akan mulai dengan serinya di sini dengan home. Oke, gue akan gunakan home yang ini. Kita boleh copy di sebelah sini. Kalau udah, kita paste di dalam A ya. Ingat, di dalam A. Nah, untuk kelasnya gue ubah supaya dia lebih ke React ya, jadi class name, dan gue akan tambahkan di sini kelas baru yaitu nav icon. Gue akan masukkan home ini ke dalam text span dengan kelas nav nav link. Oke, kita pindahkan aja, kita cut, kita paste di sini. Oke. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika pada tampilan, nah ini udah masuk ya, gua keluarin dulu. Oke, ketika pada tampilan desktop, ikonnya ini nggak muncul, yang muncul hanyalah tulisan. Tapi ketika kita berada pada tampilan mobile, maka tulisannya hilang, diganti dengan icon aja, gitu ya. Logika sederhananya seperti itu. Di sini gue buka lagi untuk tampilan mobile-nya karena kita akan edit di tampilan mobile. Nah, selanjutnya di sini kita boleh aplikasikan semua pada tag A kita ya. Misalkan di sini tag A-nya untuk di bagian about. Nah, kalian boleh tambahkan icon dan juga masukkan teks ini ke dalam teks span. Oke, di sini udah gue tambahin ya, yaitu iconnya dan juga kelas baru kita yang bernama nav icon. Lalu untuk teksnya sendiri gue masukkan ke dalam span dengan class name navlink. Kurang lebih hasil untuk saat ini adalah seperti ini. Gue akan hilangkan iconnya pada tampilan desktop seperti ini ya. Jadi ketika di desktop iconnya akan hilang, tinggal sisa teksnya, dan kebalikannya. Jika pada versi mobile, teksnya akan hilang dan hanya icon aja yang muncul. Mungkin jika kalian suka, kalian boleh gunakan tampilan seperti ini. Ada icon, ada teks juga. Balik lagi sesuai dengan selera masing-masing. Kita boleh pergi ke bagian CSS kita. Kita select terlebih dahulu nav iconnya. Nah, kita boleh panggil di sini. Lalu kita berikan display none. Oke, otomatis iconnya akan hilang. Selanjutnya kita akan edit untuk tampilan mobilenya. Karena menurut gue untuk di tampilan desktopnya sendiri ini udah cukup bagus ya. Nah, tinggal kalian modifikasi bagaimana selera kalian masing-masing. Kita boleh buka untuk tampilan mobilenya. Gue akan pilih Samsung S21 Ultra. Gue gedein dikit jadi 110%. Kita boleh buat breakpoints pada CSS-nya. Nah, nanti akan gue kopikan juga di deskripsi video ini. Di sini kita copy aja. Kita boleh paste di sini. Nah, umumnya untuk mobile view kita gunakan max width di antara 576.
sekitar segitulah ya untuk ukurannya. Nah kalau yang 768 ini tablet, terus yang ini mungkin desktop juga, dan yang 350 ini lebih kecil lagi versinya. Di sini udah gue coba-coba. Untuk umumnya itu berada di berkisar 576. Oke, langsung aja gue akan ubah untuk posisinya, karena di atas kita jadiin ke bawah dulu ya cuy. Kita boleh panggil di sini nav, lalu kita kasih bottom 0. Oke, dia otomatis akan ke bawah seperti ini. Selanjutnya di sini kita boleh panggil untuk nav iconnya, kita kasih display block supaya dia muncul. Nah udah muncul, kita sekarang hide untuk nav linknya, teksnya itu sendiri. Kita boleh kembali, kita panggil di sini, kita kasih display yaitu none. Nah otomatis teksnya akan hilang, tinggal sisa ikonnya. Begitu juga dengan teks Fahrul. Nah di sini Fahrulnya mau gue hapus. Nah, Fahrul ini punya kelas yang namanya navname. Jadi navname ini yang akan kita hapus. Kita kasih koma di sini, kita panggil kelasnya, otomatis dia akan hilang. Oke. Selanjutnya di sini gua akan berikan font size. Tunggu, ini nggak bisa hilang. Loh. Wah, ngebug ini VS Code-nya. Bentar guys, gua fix dulu, gua restart ya VS Code-nya. Ya ini udah gua reload, sorry tadi bug ya, muncul suggest kayak tadi. Maklumin lah ya laptopnya. Nah selanjutnya gua akan buat ini supaya agak lebih gede ukuran fontnya, karena ini masih kecil banget. Nah di nav icon kita kasih font size 2 rem. Oke, segini gua rasa cukup nggak ya? Oke lah ya, 0,8 1,8 mungkin cukup. Oke, segini cukup gua rasa. Selanjutnya di sini gua akan buat dia ke tengah. Kita select dulu untuk kontainernya. Nav container, justify content, center. Oke, keren ya cuy. Udah di tengah kayak gini tuh. Oke, gua akan buat data dummy terlebih dahulu di halaman sini ya, di halaman home kita, supaya untuk linknya itu bekerja lebih terlihat gitu lah ya, lebih kelihatan. Oke, gue jadi di sini udah bikin data dummy-nya, yaitu data kosongan aja ya. Di sini ada section home, terus ada about, project, dan juga kontak. Tapi navigasi kita masih ikutan scrolling. Nah, kita harus fix ini guys. Sekarang kita boleh balik ke navbar CSS. Selanjutnya kita ubah posisinya menjadi fix supaya dia menetap di posisi itu juga. Nah jadi dia udah fix di bawah gini ya. Nah tapi ini kalau kita pencet-pencet dia belum ganti-ganti. Nah kita perlu setting lagi di bagian JSX nya. Kita boleh buka sebelah sini, lalu di navbar. Nah untuk href nya sendiri di home kita kasih home juga. Jangan lupa kasih pagar karena kita memanggil ID ya. Nanti akan kita taruh ID nya di data dummy kita. Lalu di sini kita kasih about, terus di sini project, dan terakhir kontak. Kita boleh save. Jadi di sini gue udah bikin data dummy yang namanya example JSX. Isinya singkat aja kayak gini ya. Ada section H1 dan namanya adalah home, about, project, sama kontak. Gue kasih style height-nya 100 sama padding 8 rem. Nah selanjutnya di sini kita perlu tambahkan ID supaya navbar kita tuh ke trigger gitu ya. Kita boleh kasih ID di semua H1-nya. Gini. Sorry ini salah. Aduh, gua SS dulu. Kita ulang select-nya. Untuk biar cepet kita boleh pencet ALT juga ya. Kita kasih ID. Nah, ID-nya ini beda-beda ya. Untuk ID yang pertama gua kasih home, yang kedua about, disesuaikan aja. Terakhir kontak. Oke. Nah, di sini udah selesai. Mari kita coba. Home, about, project, kontak. Oke, di sini udah sesuai ya, guys. Cuman di sini masih terlalu kasar untuk perubahannya. Nah, gimana cara halusinnya? Smooth gitu lah ya istilahnya. Kita boleh balik ke app CSS. Di sini kita boleh panggil tag HTML
Lalu kita panggil scroll behaviornya smooth. Kita boleh coba di sini. Nah, dia jauh lebih smooth dibanding yang tadi. Oke, keren. Selanjutnya di sini gua akan melakukan styling supaya ketika kita berada di about section, berada di project section, itu di bagian bawahnya juga berubah ya. Ada background colornya untuk menandakan kita berada di section tersebut. Oke, langsung aja kita boleh tutup di sini app CSS-nya, dan example-nya kita akan bermain di navbar. Oke. Di sini kita boleh import di React-nya. Di sini boleh hapus saja, nggak apa-apa. Kita akan import useState. useState ini apa? useState itu adalah sebuah hooks ataupun fitur yang disediakan oleh React.js untuk membantu kita mengubah value. Nah, untuk untuk membuat state baru, kita cukup mendefinisikan sebuah variabel baru yang kemudian kita tampung ke dalam sebuah kurung siku seperti ini. Di sini dia menerima dua parameter ya. Untuk yang pertama inilah nama variabelnya. Gua akan buat dia icon. Yang kedua adalah untuk men-setting value-nya. Gua akan buat dengan nama setIcon. Kita panggil di sini useState. Nilai defaultnya gua mau kasih home. Gini ya. Jadi ketika pertama kali website ini muncul ya, maka halaman yang pertama kali atau section yang pertama kali ke trigger adalah home, yaitu yang ini nih. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat sebuah event on click ya di JavaScript. Di sini gua akan taruh di A-nya ya. Lalu di sini kita akan kasih event on click. Oke. Sini kita buat function, kita panggil si setIcon-nya. Nah, kita akan ubah value iconnya menjadi home. Nah, begitu juga sama dengan untuk si about-nya. Kita boleh copy aja event-nya. Kita paste di sini dan kita ubah home-nya menjadi about. Oke, sip. Begitu juga pada project ya. Project. Dan terakhir di kontak. Oke, siap. Pastikan di A, ini juga di A, ini di A, ini juga di A. Nah, selanjutnya di sini gue akan manipulasi pada A-nya ya. Di I-nya. Jadi di sini gue boleh cut dulu ya. Gue akan buka dengan kurawal seperti ini. Lalu kita panggil si variabel state-nya yaitu icon ya. Sehingga kita panggil icon. Nah, di sini kita pakai ternary operator nih. Icon, kalau iconnya itu sama dengan home ya. Kayak gini. Kalau dia true, kita akan melakukan apa? Kalau false juga kita akan melakukan apa ya. Seperti itu. Nah, yang pertama itu udah pasti kita return untuk si ininya ya, iconnya itu sendiri. Ini juga sama. Yang membedakan kalau dia true, kita akan kasih background color. Nah, jadi di sini kita kasih icon aktif, gitu ya. Nah, untuk perbedaan lebih terlihatnya lagi, gue akan buat di about juga, biar kita bisa langsung melihat perubahannya. Ini kita panggil lagi icon. Kalau iconnya sama dengan about, itu ya, kita kasih tanda tanya, sama nggak nih? Nah, kalau sama, kita kembalikan dulu nilai iconnya. Kita kasih aktif icon, kelas yang sama. Oke, kita boleh save. Lalu kita styling untuk si aktif accountnya. Aktif icon aktifnya. Nah, oke, boleh di paling bawah sini. Gue mau kasih background color dulu aja, warnanya salmon. Oke, coba kita lihat. Nah, otomatis di sini sudah muncul ya. Nih, kalau kita pergi pada section about, otomatis about-nya yang jadi warna salmon. Kalau kita pergi ke home, otomatis home-nya yang jadi warna salmon. Oke, mari kita berlakukan di seluruh
seluruh link kita. Atas sini kita boleh kembali ke JSX. Di bagian mana lagi nih ya? Nah, di bagian sini nih kita boleh cut dulu untuk nilai iconnya. Lalu kita panggil di sini icon. Kalau iconnya sama dengan project, gini, kita paste di sini. Lalu kita kopikan icon aktif class. Ini kalau false dia cukup kembalikan nilainya aja. Cukup kembalikan. Nah, ini aja cuy. ULLI star. Nggak perlu pakai nav icon. Sip. Ini juga sama. Kita cut dulu. Kita panggil di sini icon. Kalau iconnya sama dengan kontak, kita kembalikan. Ini juga. Lalu di sini kita kasih icon aktif. Oke, sip. Kita boleh lihat hasilnya. Oke, udah berjalan ya. Di sini warnanya udah berubah-berubah. Selanjutnya kita akan styling untuk warna dan juga bentuknya. Nah, gue nggak mau di sini kotak kayak gini, kurang banget ya. Gue kecilin dulu. Oke. Gue akan ubah warna background colornya di sini jadi agak ungu muda lah ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Selanjutnya gue kasih padding untuk atasnya 0,2, kanan kiri 0,5. Oke, kita kasih border radius rounded. Oke, keren cuy. Nah, sip. Gue akan kasih dia sedikit transition di sini, segini setengah cubic bezier. Oke, jadi nanti kayak gini ada animasinya sedikit. Dan gue akan buat bahasanya agak ini ya, agak ngawur. Translate kita kasih minus 2 rem supaya dia naik ke atas. Nah, jadi kayak gini ya. Cool, keren. Kemudian gue akan buat di sini untuk paddingnya, gue nggak mau terlalu ke bawah, dan juga gue akan kasih padding atas bawah 0, kanan kiri mungkin 4 rem. Oke, kemudian di container sebelah sini kita kasih border radius mungkin 25 pixel. Oke, gua rasa ini jauh lebih baik. Ya, keren di sini. Gimana nih pendapat kalian? Keren gak nih? Wow, it's cool, bro. Oke, mungkin gua akan gedein dulu supaya preview kita lebih enak. Oke, keren banget ini Maya. Cool. Kita coba lihat di desktopnya. Oke, desktopnya juga clean. Sip. Ini adalah tampilan untuk di iPhone-nya ya. Kalau tadi Android, ini di iPhone. iPhone-nya juga keren. Sip. Oke, itu adalah tutorial bagaimana cara membuat navigasi di desktop dan juga di mobile dengan styling floating navigation. Oke, saran gue kalian follow Instagram gue. Biar apa? Soalnya gue lebih cepat update-nya itu di Instagram dulu. Dari poll option kayak kita mau bikin tutorial apa dulu nih, terus pakai text tag apa dulu nih. Dan juga kalian boleh request di Instagram gue juga, nanya-nanya di Instagram gue. Oke, mungkin segitu aja tutorial kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada salah kata gue yang belibet atau yang jelimet itu mohon maaf, karena gue masih belajar public speaking juga. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komentar di bawah, request silakan. Follow Instagram gue, subscribe YouTube gue, TikTok juga. Thank you. Wassalamualaikum.